Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono dengan NIM 040 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dasar sistem kontrol PID motor DC dengan platform I/O. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Untuk pembahasannya sendiri ada 8. Yang pertama yaitu jelaskan editor VS Code, kursor, Spinshark, dan sebagainya. Yang kedua yaitu jelaskan bahasa pemrograman Python secara singkat dan instalasi Python 3.10.11. Yang ketiga, jelaskan tentang extension Python dan platform I/O serta kegunakan platform I/O. Yang keempat, jelaskan prompt yang mau kamu berikan. Yang kelima, jelaskan hasil program Arduino Mega 2560 kontrol PID motor DC. Yang keenam, jelaskan hasil program user interface kontrol PID motor DC. Yang ketujuh, jelaskan penggunaan dan percobaan kontrol motor DC. Yang kedelapan, jelaskan hasil output grafik dan Excel. Bahas tentang karakteristik respons sistemnya. Nah, untuk pengertian editor code. Editor code adalah perangkat lunak yang digunakan oleh programmer untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode sumber dalam berbagai bahasa pemrograman. Editor ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan proses pengembangan seperti yang pertama syntax highlighting, yaitu untuk pewarnaan kode untuk membedakan elemen sintaks. Yang kedua auto completion, untuk penyelesaian kode otomatis berdasarkan konteks. Yang ketiga ada debugging tools, yaitu alat untuk mencari dan memperbaiki kesalahan kode. Yang keempat ada version control integration, dukungan untuk Git dan sistem kontrol versi lainnya. Yang kelima ada terminal atau console integration, akses terminal dalam editor. Yang keenam ada extension plugin support untuk kemampuan menambah fitur tambahan. Nah, untuk VS Code atau Visual Studio Code, Visual Studio Code adalah editor sumber terbuka dari Microsoft yang sangat ringan, memiliki ekosistem ekstensi yang sangat besar, dan mendukung hampir semua bahasa pemrograman. Cocok untuk pengembangan Python dan embedded system dengan dukungan debugging dan integrasi Git yang baik. Ya, terus ada kursor. Kursor adalah editor kode modern yang dibangun di atas fondasi VS Code, tetapi dengan fokus kuat pada integrasi AI. Kursor dapat membantu menulis, menjelaskan, dan merefaktor kode menggunakan model bahasa besar LLM secara langsung di editor, sangat berguna untuk brainstorming dan mempercepat pengembangan. Terus ada Windsurf, yaitu adalah alat pengembangan dengan kemampuan AI yang mungkin berfokus pada pengkodean kolaboratif atau asisten kode berbasis cloud, membantu dalam generasi kode dan pemecahan masalah. Nah, jadi untuk bahasa pemrograman Python dan instalasi Python 3.10.11. Nah, untuk instalasinya sendiri akan saya berikan di akhir pembahasan. Jadi nanti yang pertama adalah pembahasannya dulu, yaitu pembahasan Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif yang mudah dibaca, serbaguna, dan banyak digunakan untuk otomasi analisis data, komputasi ilmiah, dan pengembangan aplikasi. Dalam konteks sistem kontrol, Python sering digunakan untuk membuat antarmuka pengguna, analisis data, dan komunikasi serial dengan microcontroller. Untuk instalasinya sendiri, versi ini dipilih karena merupakan rilis stabil yang mendukung library yang diperlukan. Instalasi dilakukan dengan mengunduh installer dari python.org, terus menjalankannya dan memastikan opsi Add Python to Paths dicentang agar Python dapat diakses dari command prompt atau terminal.
Untuk ekstensi Python di VS Code atau Cursor. Ekstensi ini misalnya dari Microsoft menambahkan dukungan bahasa lengkap untuk Python, termasuk penyelesaian kode, IntelliSense, debugging, pengujian, manajemen lingkungan virtual atau FenV, dan linting. Ini membuat pengembangan proyek Python menjadi lebih produktif. Untuk selanjutnya itu platform I/O. Platform I/O ini adalah ekstensi atau platform terpisah yang berfungsi sebagai lingkungan pengembangan cross-platform untuk pemrograman embedded. Platform I/O menyederhanakan pengelolaan library, board, dan framework untuk mikrokontroler seperti Arduino dan ESP32. Keunggulannya termasuk manajer paket terintegrasi, alat build otomatis, dan kemampuan upload ke berbagai board langsung dari editor. Sangat penting untuk proyek yang melibatkan Arduino Mega 2560. Untuk PROM yang digunakan, PROM digunakan sebagai instruksi terstruktur untuk menghasilkan sistem kontrol PID motor DC berbasis Arduino Mega 2560 dan user interface Python Qt5 yang mendukung pengaturan parameter visualisasi grafik serta analisis karakteristik respons sistem. Tambahan program untuk otomatis menampilkan karakteristik respons sistemnya. Yang pertama ada delay time, yang kedua rest time, ketiga peak time, keempat settling time, kelima maksimum overshoot, dan yang terakhir ada error steady state. Nah, untuk ROM-nya itu buatkan kontrol PID Arduino Mega 2560 pin 5CW, pin 6CCW, encoder pin 2 dan pin 3, PID anti win up minus 255 dan 2255. Ada opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Ketika ganti kontrol posisi dinolkan. Kecepatan raw atau asli dari time sampling, kecepatan filter moving average, kecepatan filter LPF, kecepatan per second. Ketika KI 0 maka integral 0. Begitu juga untuk KPP dan KDD. GUI Python Qt5 UI ukuran 1900 kali 960, settingan di sebelah kiri lebar 700, grafik 1 dan 2 di kanan dengan posisi atas dan bawah. Masing-masing grafik ada check atau uncheck untuk tampilkan datanya dan ada legend. Selanjutnya itu set point, kecepatan dalam time sampling, kecepatan MA, kecepatan LPF, kecepatan per second. Posisi error PID, connect atau disconnect, pilih port atau refresh, terus start atau stop jadi 1, clear grafik, save PNG, kedua grafik, dan save Excel, otomatis start data Excel ketika start. Set point minus 600 sampai dengan 600, geser tiap 0,1, KP 0,3, KI 0 sampai 3, KP 0 sampai 0 sampai 3, KD 0 sampai KD 0 sampai 3, geser tiap 0,01. Alpha LTF 0 sampai 1, geser tiap 0,01. Time sampling 10 ms sampai 300 ms, geser tiap 10. Bisa slider, text atau up down, auto update ketika berubah nilainya. Ada check atau uncheck filter MA dan LPF. Untuk hasil pemrograman Arduino Mega 2560 seperti ini. Jadi program yang berjalan pada Arduino Mega 2560 telah berhasil mengimplementasikan sistem kontrol PID yang komprehensif. Sistem ini menggunakan interrupt pada pin 2 dan 3 untuk membaca encoder dengan presisi tinggi, menghitung kecepatan motor dalam 4 format berbeda, raw, moving average, low pass filter, dan count per detik, serta mengatur motor melalui sinyal PWM pada pin 5 CW dan 6 CCW. Implementasi teknis mencakup mekanisme anti-wind up dengan clamping minus 255 hingga 255. Sistem sampling time yang dapat dikonfigurasi 10 sampai 300 ms,
filter digital yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara dinamis, reset otomatis encoder saat beralih mode kontrol, komunikasi serial, full duplex untuk pertukaran data real time. Nah ini untuk hasil program user interface. Nah untuk hasilnya interface pengguna berbasis Python Qt5 yang dikembangkan berfungsi sebagai dashboard kontrol yang komprehensif dengan ukuran 1900 kali 960 pixel. UI ini membagi layar menjadi panel kontrol selebar 700 pixel di kiri dan dua area grafik di kanan dengan posisi atas dan bawah. Setiap grafik dilengkapi dengan sistem legend interaktif dan opsi show atau hide untuk setiap dataset. Fitur utama interface mencakup sistem koneksi serial dengan auto detect port, dual mode kontrol kecepatan dan posisi, slider dan spin box untuk semua parameter dengan auto update, sistem logging otomatis ke format Excel, ekspor grafik ke format PNG, perhitungan real-time karakteristik respon sistem, tampilkan komponen PID PID secara terpisah. Untuk penggunaan dan percobaan kontrol motor DC, sistem kontrol PID motor DC dioperasikan dengan menghubungkan Arduino Mega 2560 ke komputer via komunikasi serial. Lalu dikendalikan melalui yang termuka Python Qt5. Pengguna dapat memilih mode kontrol dengan kecepatan atau posisi, kemudian menentukan set point, parameter PID, KPKI atau KD, filter MA dan LPF, serta waktu sampling melalui UI. Percobaan dilakukan dengan mengubah nilai set point dan parameter PID bertahap untuk mengamati respons motor. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan parameter PID memengaruhi kecepatan respons, stabilitas sistem, dan tingkat overshoot. Oleh karena itu, penyetelan PID yang dapat diperlukan agar motor dapat beroperasi stabil dan sesuai dengan set point yang ditentukan. Nah, ini untuk tampilan UI-nya. Untuk yang di kiri itu untuk settingan, untuk set point. Nah, yang ini untuk set point, yang ini untuk setting PID, dan ini untuk filter sampling. Nah, untuk yang di kanan ini itu untuk grafik kontrol kecepatan dan grafik posisi dan kontrol output. Lanjut. Nah, jadi hasil output grafiknya yang pertama yaitu grafik kecepatan yang ini. Untuk speed draw, MA dan LPF menunjukkan pola yang konsisten dan smooth, mengikuti set point dengan baik. Untuk yang grafik posisi dan output yang ini, posisi aktual error dan output PWM menunjukkan sistem bekerja dalam kondisi saturasi. Output maksimum 255 menjelaskan mengapa steady state error besar. Nah, jadi ini untuk grafik lainnya yang berbeda-beda seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini untuk karakteristik respon sistemnya. Ini adalah karakteristik respon yang kita tambahkan di prompt tadi. Itu ada delay time, rest time, peak time, settling time, max overshoot, dan steady state value. Nah, ini untuk status atau real time value-nya. Ada speed, raw, speed MA, speed LPF, speed per second, posisi, error, PID, dan outputnya. Nah, untuk karakter respon sistem ini bisa dihitung di sini. Nah, ini adalah hasil yang berhasil dihitung. Bisa kita lihat. Nah, ini untuk hasil dari Excel-nya yang otomatis ke start dari awal. Nah, jadi ini adalah untuk hasil yang dari Excel-nya seperti ini. Nah, untuk penjelasan singkat hasil output grafik dan karakteristik respon sistemnya yaitu yang pertama, hasil grafik kecepatan menunjukkan ketiga kurva raw
moving average, dan low pass filter memiliki pola yang stabil dan mengikuti set point dengan baik, menandakan filter bekerja efektif. Namun, grafik posisi mengungkapkan bahwa output PWM berada pada batas maksimum 255 yang menunjukkan kondisi saturasi. Untuk karakteristik respons sistem menjadikan kinerja yang lambat namun stabil. Delay time sebesar 28,28 detik dan rest time 18,81 detik. Mencerminkan respons yang terlambat. Overshoot hanya 1,14% menunjukkan stabilitas yang sangat baik. Tetapi steady state error yang besar sebesar minus 3721,6 mengungkapkan akurasi yang masih kurang. Settling time sebesar 4,66 detik, 49,66 detik menegaskan bahwa meskipun stabil, sistem memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi tune-up. Nah, selanjutnya itu kita akan mempraktekkan cara instalasi Python. Nah, kita search saja di Firefox atau software lainnya seperti Chrome atau apa. Kita search saja, kita pilih ini atau enggak, langsung ke download saja. Nah, kalau sudah sini, kita jangan geser ke bawah sini, ini nggak bakal ketemu. Kita pilih yang download ini, kita pilih yang Windows. Nah, nanti ada di sini nih, nah, stable release ini. Kita pilih yang Windows installer yang 64 bit. Kita klik saja, nanti bakal terinstall sendiri di sini. Nah, karena saya sudah di download, nanti kalau sudah tinggal kita klik saja, kita buka. Nah, seperti itu. Untuk instalasinya sangat mudah. Jadi sekian saja untuk presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf atas kalau ada yang kurang atau ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.